Baik, kita mulai diskusi kita. Ini merupakan presentasi saya kedua untuk untuk presentasi, dan saya punya target bahwa dalam 1 bulan itu saya harus bisa membagikan apa yang saya dapatkan gitu, bukan membagikan sebenarnya, mengembalikan apa yang saya dapatkan untuk dibagikan atau dipresentasikan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang presentasi kedua. Seperti biasa, saya selalu memulai dengan "No stupid student, but the teacher failed to teach". Ini mengingatkan saya pada dua sisi. Sisi pertama itu mengenai saya sendiri, bahwa saya harus betul-betul, jika saya ingin membagikan sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu, itu harus benar-benar sampai gitu. Kalau tidak sampai, berarti kesalahan itu berada pada saya. Jadi saya masih belum bisa menyesuaikan diri cara menyampaikan isinya. Sedangkan untuk mahasiswa, sebenarnya untuk mahasiswa itu mahasiswa eh, di encourage gitu, diajak untuk berpikir bahwa mereka sebenarnya bisa gitu. Jadi ketika saya menyampaikannya sebuah konten atau sebuah isi yang belum sampai, itu berarti cara menyampaikan saya yang tidak sesuai dengan audiensnya. Hari ini diskusi kedua itu mengenai titik berangkat proposisi desain. Jadi ini merupakan operational framework ya. Saya menyingkat ya, itu titik berangkat proposisi desain itu dengan TBPD. Sebenarnya pada tahun 2000 ketika saya menulis buku berarsitektur, saya telah menuliskan juga tentang titik berangkat saat itu ya. Jadi itu embrionya, dan kemudian ini merupakan elaborasi dari embrio dari tahun 2000. Sekarang tahun 2026, sebenarnya ini tahun 2025 saya buatnya. Jadi 25 tahun perjalanan titik berangkat tersebut. Saya mulai dengan pertama, masalah dalam proses desain. Fenomena desain itu seringnya langsung meloncat dari analisis ke bentuk. Ini hampir di mana-mana ya, termasuk saya juga tentu. Jadi desain arsitektur itu bukan dimulai dari bentuk, sebaiknya jangan dimulai dari bentuk. Banyak proses desain langsung meloncat dari analisis menuju bentuk. Jadi tanpa mekanisme generatif, bentuk sering muncul dari intuisi, dari metafora, ini sering sekali. Dan model TBPD ini yang saya tawarkan itu sebuah langkah operasional yang menghubungkan fungsi dengan bentuk. Jadi selalu ada kaitan antara fungsi dengan bentuk. Ini sejalan dengan saya mengedepankan sebuah teori tentang fungsi, bentuk, makna. Jadi tiga-tiganya harus berhubungan secara stabil. Jadi saya membuat analogi di sini, bayangkan kita ingin membangun rumah, kita tahu siapa yang tinggal, kita tahu aktivitas keluarganya, kita tahu kondisi tapaknya. Tetapi ketika kita mulai menggambar, kita langsung mencari bentuk rumah yang menarik. Ini sebuah fenomena yang selalu ada gitu ya. Jadi informasi sebenarnya ada, tapi proses menghasilkan bentuk itu yang tidak jelas. Sehingga desain bukan mencari bentuk, tetapi desain bertujuan menghasilkan bentuk. Sekali lagi, desain itu bukan mencari bentuk. Jika saya langsung meloncat, berarti saya mencari bentuk. Tetapi ketika saya melakukan step by step, langkah demi langkah, itu berarti saya bertujuan menghasilkan bentuk. Dalam narasinya seperti berikut. Dalam banyak studio desain, kita sering melihat ya pola yang sama. Ketika melakukan analisis, mau analisis fungsi, konteks, preseden, bahkan isu sosial, itu kita melakukan analisisnya sudah cukup baik. Tetapi ketika kita mulai mendesain, tiba-tiba langsung kita mencari bentuk. Kita mulai dengan menggambar masa bangunan, membuat bentuk yang menarik, atau mencoba metafora tertentu. Proses dari analisis menuju bentuk ini seringnya tidak dijelaskan secara operasional. Jadi model generatif yang saya tawarkan, TBPD, mencoba merumuskan mekanisme itu. Jadi secara perlahan-lahan menjelaskan bagaimana pemahaman tentang fungsi, tema, isu,
dan preseden dapat berkembang secara logis menjadi bentuk arsitektur. Nah, slide berikutnya ini memperlihatkan bahwa model generatif desain arsitektur itu berangkat dari tanaman gitu ya, dari alam. Tidak pernah dari alam itu secara langsung muncul begitu ya. Jadi bentuk arsitektur tidak muncul secara tiba-tiba. Desain itu berkembang melalui tahapan berpikir yang berlapis. Jadi model TBPD yang ditawarkan merumuskan 10 tahap generatif desain arsitektur. Banyak benar ya tahapnya, tapi ya inilah tahapnya. Nah, sekaligus saya ingin meluruskan atau ingin menjernihkan term-term atau diksi atau istilah-istilah yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini ada 10. Pertama fungsi, kedua tema, ketiga isu. Nah, ini fungsi, tema, isu ini sebetulnya memang istilah-istilah ini saya gunakan untuk mendesain gitu ya. Jadi nanti di ujung akhir saya akan mempresentasikan tentang definisi operasional dan luaran-luarannya ya. Tapi kita mulai dari awal saja dulu. Jadi fungsi, tema, isu, terutama pada isu itu bisa berbeda antara isu ketika kita melakukan research gitu, melakukan penelitian, berbeda dengan isu ketika kita ingin membuat sebuah desain. Jadi nanti tolong dibedakan ya. Lalu keempat preseden, ini preseden juga hampir sama tapi ada bedanya tujuannya, research dan design. Lalu TBPD-nya sendiri, titik berangkat proposisi desain, saya ambil yang proposisi di sini. Lalu pedoman desain, konsep spasial, skematik desain, kemudian bounded freedom, ini istilah saya gunakan untuk bagaimana kita freedom, kita bebas tapi terikat gitu ya. Lalu pengembangan desain. Inilah langkah-langkah dalam mendesain. Nah, kemudian saya membuatkan analogi di sini. Bayangkan kita menanam pohon sesuai dengan gambar yang di kanan. Tidak ada pohon yang langsung muncul besar. Prosesnya selalu berlapis mulai dari benih, akar, batang, cabang, sampai jadi pohon. Jadi itu sebuah proses alamiah. Nah, begitu juga dengan desain arsitektur. Ini menurut saya bisa keliru ya. Bentuk ialah hasil pertumbuhan proses berpikir. Jadi bentuk itu tidak muncul tiba-tiba dengan katakanlah dengan sebuah ide A lalu bentuknya muncul begitu ya. Nah, bentuk arsitektur itu bukan kita temukan, bentuk arsitektur itu ditumbuhkan. Seperti tanaman di samping ini, bukan kita temukan tapi kita tumbuhkan. Narasinya seperti ini. Bentuk merupakan hasil dari sebuah proses berpikir yang berkembang secara bertahap itu ya. Maaf. Yang berkembang secara bertahap. Kita mulai dari memahami aktivitas manusia dan fungsi ruang. Ini penting sekali. Kita harus paham. Lalu dari situ muncul tema yang relevan dengan konteks tempat. Tema kemudian melahirkan isu ruang yang perlu dijawab oleh desain. Isu ini diperdalam melalui preseden. Dari pemahaman tersebut, arsitek lalu merumuskan titik berangkat proposisi desainnya. Yaitu titik berangkat yang memiliki potensi, ya titik berangkatnya, tergoyang lagi. Titik berangkat, saya balik dulu. Saya harus kembali dulu tadi ya. Titik berangkat yang memiliki potensi menggenerasi bentuk arsitektur. Setelah itu, desain berkembang melalui konsep skematik hingga pengembangan desain yang lebih detail. Dengan cara ini, desain arsitektur dapat dipahami sebagai sebuah proses generatif yang sangat logis. Nah, sekarang kita udah maju beneran. Bagian kedua, fungsi sebagai generator awal. Arsitektur selalu dimulai dari aktivitas manusia, tidak pernah tidak. Semua arsitektur dimulai dari aktivitas kehidupan. Bangunan tidak pernah lahir dari bentuk, tetapi dari aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas, tidak ada gunanya kita membuat bentuk. Aktivitas manusia menghasilkan fungsi ruang. Fungsi lalu menjadi generator awal struktur ruang arsitektur. Saya bilang struktur ruang, bisa juga struktur spasial arsitektur. Analoginya, tukang sepatu itu tidak pernah memulai dari bentuk sepatu yang aduhai gitu, tapi selalu mulai dari kaki manusia, dari cara manusia berjalan, dari cara manusia berdiri. Dari situlah bentuk sepatu muncul. Jika fungsi salah, arsitektur sejak awal sudah tersesat. Gitu. Nah, narasinya seperti demikian.
Proses generatif arsitektur itu dimulai dari fungsi, karena aktivitas manusia menghasilkan struktur spasial atau struktur ruang yang kemudian mengenerasi bentuk arsitektur. Jadi fungsi bukan sekedar daftar ruang seperti ruang rapat, ruang kelas, atau ruang makan. Ini sering sekali dibuat sebagai sebuah daftar. Tapi fungsi itu merupakan aktivitas manusia yang akan berlangsung dalam bangunan tersebut. Jadi aktivitas ini menciptakan kebutuhan ruang. Ruang apa? Ruang untuk bergerak, ruang untuk berkumpul, ruang untuk bekerja, atau ruang untuk berdiam. Kita menyebutnya dwellings gitu ya. Dari aktivitas ini lahir fungsi ruang. Fungsi kemudian mulai membentuk struktur hubungan ruang. Dalam proses desain, memahami fungsi bukan sekedar tahap administratif, ini harus diperhatikan, tetapi merupakan fondasi yang menentukan arah struktur ruang atau struktur spasial arsitektur. Nah, selalu saya melakukan uji karena kita bergerak dalam akademik ya, penelitian itu selalu kita uji ulang ya. Jadi saya harus meragukan setiap apa yang saya tuliskan ya. Jadi saya melakukan uji fungsi, apakah fungsi saya sudah benar secara arsitektural tentunya. Fungsi yang baik itu harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, dia harus jelas aktivitas utamanya. Kedua, dia harus jelas hubungan antara aktivitasnya. Ketiga, dia harus jelas kebutuhan ruangnya. Keempat, tanpa semua ini, 3 tadi yang warna kuning, fungsi hanya menjadi daftar ruang tanpa logika. Analoginya begini, bayangkan saya mengatakan saya ingin membuat restoran, tetapi saya tidak tahu apakah itu nanti restoran untuk keluarga, apakah itu nanti restoran untuk cepat saji, apakah itu nanti restoran fine dining. Tanpa memahami aktivitasnya, desain restoran ini tidak mungkin akan jelas, tidak mungkin akan firm. Jika fungsi belum jelas, arsitektur itu sebenarnya belum bisa dimulai. Nah, dalam praktek sering terjadi fungsi dianggap sesuatu yang biasalah, simpel lah, ecel lah, cemen lah gitu ya. Tetapi seringnya perancang langsung membuat daftar ruang ini ya, daftarnya apa gitu. Kenapa? Tanpa memahami aktivitas sebenarnya. Karena itu fungsi perlu kita uji sebelum masuk ke tahap berikutnya. Ini penting sekali ketika kita memahami seluruh apa yang terjadi pada fungsi, jadi kita memahami dengan benar langkah berikutnya. Jadi ada 3 pertanyaan sederhana yang dapat digunakan untuk menguji fungsi. Pertama, apakah aktivitas utama bangunan sudah jelas? Ini penting sekali dipahami. Kedua, apakah hubungan antar aktivitas dapat dipetakan secara logis? Ketiga, apakah kebutuhan ruang dapat diturunkan secara rasional dari aktivitas tersebut? Ini sangat penting. Karena jika 3 hal ini belum jelas, maka desain arsitektur sebenarnya belum dapat dimulai. Ini kita mulai dari fungsi, ingat ya selalu mulai dari fungsi. Nah, gimana cara membaca fungsi? Karena kita tahu bahwa fungsi tidak langsung menjadi bentuk. Cara membaca fungsi yaitu dengan tema. Tema itu merupakan sebuah cara membaca fungsi dalam konteks. Tema bukanlah bentuk desain. Tema ialah cara memandang fungsi dalam konteks tempat. Fungsi yang sama dapat menghasilkan tema yang berbeda. Gitu kurang lebih. Jadi ketika saya berbicara tentang tempat, saya tentu berbicara tentang konteks alamnya dan konteks budayanya. Analoginya demikian, bayangkan ada 4 orang fotografer. Dia memotret hal yang sama atau objek yang sama. Yang satu melihat dari sisi cahaya, yang satu melihat dari sisi manusianya, yang satu melihat dari teksturnya, yang satu melihatnya dari sisi komposisinya. Objeknya sama, tempatnya sama, tetapi ketika cara melihatnya berbeda, tema itu bekerja seperti lensa kamera. Jadi tema itu cara kita membaca fungsi. Tema tidak menciptakan fungsi, namun tema memilih cara kita melihat fungsi. Nah, setelah fungsi dipahami, tadi ya kita mulai membaca konteks tempat. Disinilah yang kita sebut tema. Saya ulang lagi ya, tema bukan bentuk desain dan bukan pula slogan naratif. Ini yang sering kita lakukan. Misalnya sebuah community center itu dapat kita pahami, 1 sebagai ruang berkumpul warga, 2 sebagai ruang iklim tropis, 3 sebagai ekspresi identitas lokal,
4 sebagai ruang interaksi informal. Kita bisa melihatnya seperti ini, seperti tadi ketika dicontohkan atau dianalogikan dengan 4 orang fotografer. Jadi fungsi bangunannya bisa tetap sama, tapi sudut pandang terhadap fungsi tersebut berbeda. Tema membantu arsitek menentukan arah eksplorasi desain berikutnya. Nah, lalu kita masuk pada uji tema. Tentu tema sudah kita dapat, setelah kita buat, lalu kita uji. Apakah tema kita memang cocok, memang benar. Pertama, tema yang baik itu harus relevan dengan fungsi bangunannya. Perhatikan, selalu ada kaitan dengan fungsinya. Kedua, relevan dengan konteks tempatnya. Perhatikan, ini penting sekali karena dia diangkat dari tempat. Lalu membuka kemungkinan isu spasial. Ini jangan lupa. Jadi ketika tema yang tidak ada isu spasialnya, itu bukan arsitektural. Nah, jika tema tidak memenuhi 3 hal ini, tema hanya menjadi narasi dekoratif. Jadi hanya naratif. Apa yang kita lakukan? Ada 3 pertanyaan uji tema. 1. Apakah tema memperkuat fungsi bangunan? Perhatikan kaitannya dengan fungsi. 2. Apakah tema berhubungan dengan konteks tempat? Ini harus. 3. Apakah tema membuka isu ruang yang dapat dirancang? Ajukanlah pertanyaan seperti ini. Jika jawabannya belum, kita ulang temanya. Analoginya, bayangkan seseorang mengatakan, tema restoran saya adalah galaksi. Pertanyaannya, apa galaksi berhubungan dengan makan bersama? Jika tidak ada hubungan, tema kita hanya jadi hiasan cerita. Tema yang tidak berakar pada fungsi hanya menghasilkan cerita atau narasi, bukan arsitektur atau belum masuk arsitektur. Jadi, tema sering disalahpahami sebagai konsep desain. Banyak yang memilih tema yang sangat menarik, yang secara verbal gitu, tapi tidak memiliki hubungan sama sekali dengan fungsi dan konteks. Di studio kita masih sering melihat hal ini dan menemukan hal ini. Jadi tema itu perlu diuji sebelum diteruskan ke tahap berikutnya. Tema yang baik harus memiliki hubungan dengan fungsi bangunan dan konteks tempat. Tema harus membuka juga kemungkinan isu spasial yang dapat dirancang secara arsitektural. Oleh sebab itu kita sebut tema arsitektural. Jika tema hanya menghasilkan cerita naratif tanpa membuka persoalan ruang, maka tema tersebut tidak akan sulit secara operasional atau dioperasionalisasikan dalam desain arsitektur. Sekarang kita masuk pada bagian 4, isu, yaitu masalah spasial. Kita mulai menggeser diskusi dari narasi tadi, tema, lalu ke narasi ruang. Isu itu merupakan masalah ruang yang harus dijawab oleh arsitektur. Setelah kita menemukan fungsi, menemukan tema, menetapkannya, lalu kita masuk pada isunya. Isu bukan topik sosial yang luas, jangan salah. Isu merupakan persoalan spasial yang lahir dari tema dan fungsi. Jadi selalu berkaitan, dia tumbuh. Isu mulai menunjuk struktur hubungan ruang. Contohnya, tema community center and local identity. Isu yang mungkin muncul dari tema tadi, fungsinya di atas ya. Pertama, threshold atau lapisan ambang sosial. Kedua, ruang transisi publik komunal. Ketiga, ruang berkumpul yang berorientasi pada identitas tempat. Ini saya hanya mengutapkan 3. Jadi isu menunjuk cara sebuah ruang bekerja. Analoginya begini, bayangkan seorang dokter. Dokter ini dia temanya yaitu memahami tubuh kita. Tetapi diagnosis baru muncul ketika dokter menemukan masalah spesifik pada organ tubuh. Isu dalam arsitektur ialah diagnosis ruang. Jika dokter diagnosis tubuh, kita diagnosis ruang. Jadi tema melihat dunia, isu itu menemukan masalah ruang. Setelah tema ditentukan, langkah berikutnya ya ini saya ulang ya, kita merumuskan isu. Isu bukan lagi sekedar cara memandang fungsi, tetapi persoalan ruang yang harus dijawab oleh arsitektur. Dalam banyak penelitian arsitektur, isu sering bercampur dengan isu sosial yang sangat luas. Itu dalam penelitian ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal, isu penelitian itu harus dipahami agak berbeda dengan isu desain.
Dalam proses desain, isu harus dimulai dengan menunjuk persoalan spasial. Ini bedanya dengan isu research. Misalnya, bagaimana ruang publik bertemu dengan ruang komunal, bagaimana lapisan ambang sosial atau tadi ya threshold social threshold bekerja, atau bagaimana orientasi ruang terbentuk dalam sebuah bangunan. Jadi pada tahap ini, arsitek mulai melihat hubungan ruang secara lebih jelas. Isu ialah diagnosis yang akan mengarahkan eksplorasi desain berikutnya. Nah, lalu jangan lupa kita selalu uji. Saya uji juga isunya. Apakah isu sudah menjadi masalah arsitektur? Ya, masalah spasial. Isu arsitektur harus memenuhi 3 kriteria. Dapat diterjemahkan menjadi hubungan ruang. Dapat digambar dalam struktur denah. Perhatikan, ini masalah spasial. Dapat diuji melalui preseden arsitektur. Jika tidak, isu cenderung masih berada di luar disiplin arsitektur. Analoginya, bayangkan jika saya mengatakan, isu desain saya ialah kebahagiaan manusia. Perhatikan, kebahagiaan manusia. Isunya penting, tapi isu ini tidak memberitahu ruang apa yang berubah. Hubungan ruang apa yang perlu dirancang. Arsitektur membutuhkan isu yang spasial yang dapat menjadi ruang. Isu yang tidak mengubah ruang itu bukan arsitektur sama sekali. Ini masih tentang isu juga ya tadi ya, jadi saya lewat saja. Lalu kemudian kita masuk pada preseden. Sesudah isu kita masuk pada preseden. Belajar dari arsitektur. Arsitektur tidak pernah lahir dari imajinasi kosong. Mari kita mulai preseden. Ada 3 pokok penting. Preseden itu bukan referensi gambar atau gaya. Preseden ialah artefak arsitektur sudah ada yang telah menjawab. Jadi sudah menjawab isu ruang yang serupa. Jadi ketika kita mencari preseden, tentu kita harus mencari preseden berdasarkan isu yang ada. Preseden membantu arsitek memahami kemungkinan konfigurasi ruang. Jadi misalkan isunya lapisan ambang sosial tadi ya, threshold, social threshold, preseden yang dapat dipelajari tentu kampung tradisional, rumah courtyard, pendopo Jawa, atau ruang publik bertingkat. Tapi ingat, mind you, yang dipelajari bukan bentuknya, tetapi struktur ruangnya. Oh, saya salah, saya balik lagi jadi berarti. Oke. Analoginya begini, bayangkan seorang dokter belajar dari kasus pasien sebelumnya. Dokternya tidak meniru pasiennya tentu, tapi mempelajari pola penyakit apa, cara tubuh merespon apa, pesan solusi pengobatannya. Preseden bekerja seperti studi kasus dalam arsitektur. Preseden bukan untuk ditiru ya, preseden untuk difahami. Ini juga masih cerita tentang preseden, jadi saya lewat saja. Kita langsung melakukan ujinya. Jadi setiap saya mengatakan pokoknya, saya lakukan ujinya juga. Uji preseden. Apakah preseden kita relevan? Nah, preseden yang baik, dia harus menjawab isu spasial. Jadi selalu ada kaitan dengan sebelumnya. Menunjukkan konfigurasi ruang. Ke depannya, dia harus menunjukkan konfigurasi yang jelas. Lalu ketiga, dapat dianalisis secara diagramatik. Jadi bisa digambarkan. Jika tidak, preseden hanya menjadi referensi visual. Analoginya gini, bayangkan seseorang ingin merancang rumah tropis, tapi memilih preseden rumah kaca di Norwegia. Real kan ya, atau crazy itu. Bangunannya mungkin indah, tapi tidak relevan dengan masalah iklim tropis. Preseden harus sesuai dengan isu yang dihadapi. Kita sering menemukan ini bukan? Preseden yang tidak menjawab isu itu hanya memperkaya media sosial, Pinterest contohnya. Ini juga tentang preseden ya, jadi kita lewat saja. Kita masuk sekarang pada titik berangkat proposisi desain ya, TBPD. Ini titik paling penting dari middle range teori yang saya ajukan. TBPD itu merupakan titik kristalisasi desain. Merupakan rumusan konfigurasi ruang yang dipilih oleh arsitek. Inilah yang kita sebut dengan apa ya, gagasan bentuknya gitu ya. Jadi TBPD menjadi generator bentuk. Jadi munculnya bentuk dari sini. Skema generatifnya tadi ya, isu, fungsi, tema, isu, preseden, lalu titik berangkat, lahirlah bentuk.
Analoginya, bayangkan seorang komposer musik gitu, sebelumnya dia harus mempelajari tema musik, harmoni, komposisi, dan seluruh pengetahuan itu akhirnya mengkristal menjadi satu motif utama. Motif itulah yang kemudian berkembang menjadi seluruh simfoni. Jadi TBPD ialah motif utama arsitektur. Nah, jadi bentuk yang lahir dari TBPD tadi merupakan titik berangkat yang dirumuskan. Ini juga masih tentang TBPD-nya, saya lewat saja. Kita masuk pada ujinya. Sekali lagi, saya selalu menguji setiap pokok yang saya tawarkan. TBPD yang baik itu harus satu, berasal dari isu. Perhatikan, dia mundur ke belakang. Lalu menghasilkan struktur ruang yang berbeda. Dia maju ke depan. Memiliki potensi yang menggenerasi bentuk. Dia bisa melahirkan sebuah bentuk. Jika tidak, TBPD kita hanya menjadi narasi konsep. Nah, analoginya, bayangkan seorang arsitek mengatakan, konsep saya adalah dialog. Kita sering sekali kan menyatakan hal ini. Tapi ketika konsep itu saya hapus, wipe out, dan bangunannya tetap sama. Artinya, konsep itu tidak sama sekali menghasilkan ruang. Jadi, TBPD yang tidak mengubah ruang, itu bukan generator bentuk arsitektur. Saya lewat saja ini juga narasinya, nanti bisa Anda dapatkan. Nah, kita masuk lagi pada dari TBPD menuju arsitektur, ini menuju bentuk ya. Inilah yang kita sebut proses operasional desain. Ini yang kita lakukan pedoman desain, menerjemahkan TPPD menjadi aturan ruang. Jadi ini is a kind of parametric gitu, parameternya ya, tapi bukan parameter secara fix gitu, tapi pokok-pokok yang dia menentukannya. TBPD masih berupa rumusan konfigurasi ruang tadi ya, bentuk gagasan bentuk. Dia agar operasional, TBPD harus diterjemahkan menjadi pedomannya, bentuk ini gini kenapa, komposisinya kenapa gitu ya. Pedoman desain menjelaskan bagaimana ruang harus diorganisasikan. Jadi contohnya TBPD-nya lapisan ambang sosial misalkan ya. Pedoman desain kita, ruang publik, ada ruang semi publik, ada ruang komunal, gimana susunannya, lalu transisinya gimana dari ruang melalui ambang bertahap. Terus ruang berkumpul pada titik yang mana, pertemuannya di mana. Pedoman ini mulai menentukan struktur organisasi spasial atau struktur organisasi ruang. Analoginya bayangkan seorang komposer musik gitu. Motif musiknya sudah ada tadi ya, TBPD-nya. Tapi untuk menjadi komposisi lengkap, motif itu tentu harus diterjemahkan dong menjadi harmoni, ritme, struktur lagu. Dia muncul gitu ya, jadi tumbuh. Nah, pedoman desain bekerja seperti struktur komposisi musik. TBPD merupakan ide ruang. Pedoman desain ialah aturan-aturan yang kita buat supaya ide tersebut muncul. Nah, konsep spasial mulai muncul di sini. Konsep spasial, struktur ruang-ruang mulai terlihat. Jadi pedoman desain yang berkembang lalu menjadi konsep spasial. Konsep spasial mulai menjelaskan organisasi ruang bangunan. Jadi pada tahap ini arsitektur mulai terlihat sebagai struktur ruang yang dapat digambar. Misalkan pedomannya tadi ya, lapisan ambang sosial. Konsep spasialnya plaza publik sebagai ruang awal, ya, serambi sebagai ruang transisi, dan ruang komunal sebagai pusat aktivitas struktur ruang atau struktur space structure. Analoginya bayangkan seorang arsitek taman. Dia sudah menentukan jalurnya, path-nya. Dia sudah menentukan ruang terbukanya, open space-nya. Dia sudah menentukan area berkumpulnya, node-nya misalkan. Dari struktur jalur ini kemudian taman mulai terlihat. Konsep spasial bekerja sebagai sebuah struktur taman. Jadi konsep arsitektur sejati selalu mengubah struktur ruang atau struktur spasial. Saya lewat juga ini ya, masih nggak jadi masalah. Lalu kita masuk pada schematic design. Kan? Ruang lalu mulai menjadi bentuk. Schematic design menerjemahkan konsep spasial. Jadi kalau kita tadi sudah mendapatkan
Kita mulai tadi kita urut dari TPPD sebuah gagasan bentuk, lalu pedoman dia merapikan bentuk tadi dengan struktur-strukturnya, kemudian dituangkan menjadi sebuah konsep, konsep itu agar muncul betul-betul, nah lalu barulah kita bisa membuat skematik desainnya. Ruang mulai menjadi bentuk, skematik desain dengan sendirinya menerjemahkan konsep spasial menjadi komposisi massa dan ruang. Di sini ya skematik desain. Pada tahap ini, hubungan ruang, relasi ruang mulai terlihat dalam denah dan dalam volumetrik dalam 3 dimensi. Bentuk bangunan muncul sebagai konsekuensi struktur ruang. Contoh alurnya TPPD, pedoman desain, konsep spasial, dan skematik desain. Jadi skematik desain mulai menjawab bagaimana massa bangunan akan ditempatkan, diposisikan, bagaimana ruang publik dan komunal diposisikan, bagaimana relasinya, bagaimana orientasi ruangnya kita bentuk gitu ya. Analoginya bayangkan seorang pemahat batu. Dia sudah punya gagasan bentuk di dalam otaknya, dalam pikirannya. Tapi ketika mulai memahat, bentuk itu mulai terlihat secara nyata gitu, jadi baku sekali. Jadi batu, sorry. Nah, skematik desain merupakan pahatan pertama dari arsitektur. Skematik desain bukan mencari bentuk, skematik desain mengungkap bentuk yang lahir dari ruang tadi. Seluruh proses tadi kemudian diungkap, makanya saya sebutkan ditumbuhkan menjadi nyata. Saya lewat saja ini, kita masuk pada bounded freedom. Kenapa bounded freedom? Kata-kata ini saya rumuskan. Jadi ada keterikatan walaupun kita punya kebebasan. Jadi kebebasan kita itu selalu dalam sebuah rentang konteks yang tempat kita bekerja secara kreatif gitu. Desain arsitektur membutuhkan kebebasan eksplorasi. Yakin, saya sangat yakin dan saya sangat mengedepankan hal ini. Kenapa? Karena saya juga suka sekali dengan eksplorasi. Namun, kebebasan tersebut tentu harus tetap berada dalam batas struktur ruang. Jika tidak, akhirnya kita akan membuat struktur instalasi, kita hanya membuat for the sake of aesthetic, kita hanya membuat seperti itu, kita hanya membuat di luar arsitektur, di luar ruang. Itulah yang saya sebut bounded. Jadi kita punya kebebasan rentang untuk membuat bentuk bermacam-macam, beragam-ragam, tetapi harus terikat ya. Jadi freedomnya harus bounded freedom. Dia menjaga desain tetap setia kepada TBPD kita. Jadi mundur lagi ke belakang tadi ya. Jadi bentuk eksplorasi dalam tahap ini arsitek dapat ada 3 macam sebenarnya. Menguatkan komposisi ruang, atau menggeser posisi massa, lalu menegangkan hubungan ruang, atau mengganti elemen. Ini ada 4. Yang sebenarnya yang menggeser dan menegangkan itu menjadi satu, sehingga lalu yang satunya mengganti elemen gitu. Tapi sering juga saya dari 4 ini yang mengganti elemen itu saya buang ya gitu. Jadi saya hanya mengambil 3, menguatkan, menggeser, dan menegangkan hubungan ruangnya. Tapi 4-4-nya bolehlah. Nah, ruang dasar tidak boleh hilang. Analoginya, bayangkan seorang pemain jazz gitu ya, dia memain jazz. Dia bebas melakukan improvisasi, sangat bebas ya. Jazz itu improvisasinya bebas sekali. Tapi improvisasi dia tetap mengikuti struktur harmoni lagu. Tanpa harmoni, musik yang tadinya kita mau menikmati musik yang tadi alunan yang harmoni tadi, bukan harmoni, jadinya noise, jadi kebisingan. Kreativitas tanpa batas menghasilkan chaotic, menghasilkan kekacauan. Kreativitas dengan batas menghasilkan arsitektur. Begitu seseorang diberikan kebebasan just freedom, dia bingung. Tetapi begitu dia diberikan bounded freedom, dia mulai kreatif dan mulai menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Ini masih juga saya jelaskan tadi, jadi saya lewat saja. Nah, lalu kita masuk pada yang tahap terakhir, pengembangan desain. Arsitektur menjadi utuh ketika kita kembangkan. Pengembangan desain memperdalam skematik arsitektur. Pada tahap ini hubungan antara ruang, struktur, sistem bangunan mulai kita rumuskan. Desain berkembang menjadi arsitektur yang utuh dan dapat dibangun. Aspek pengembangan
Yaitu pada tahap ini arsitek mulai mengembangkan struktur bangunan, selubung bangunan, pencahayaan dan ventilasi, sistem utilitas MEP, material dan konstruksi. Semua tetap berakar pada struktur ruang atau struktur spasial yang telah dirumuskan sebelumnya. Ingat itu. Bayangkan analoginya ya. Seorang merancang kapal. Pada awalnya ia menentukan arah kapal, bentuk dasar lambung. Tetapi in order to be kapal itu dapat sailing, ia harus merancang struktur kapal mesin dan sistem navigasi. Ya, tanpa itu susah. Jadi pengembangan desain bekerja seperti melengkapi kapal agar benar-benar dapat berlayar. Jadilah sebuah desain, jadilah sebuah arsitektur yang utuh. Bentuk menarik belum tentu arsitektur. Arsitektur ialah the whole system, jadi sistem yang utuh. Kita masuk ke 8 ringkasan model generatifnya. Jadi diagram besar metodenya. Ini yang dari tadi yang kita obrolin tuh ini sebenarnya. Model generatif design terdiri dari 10 tahap tadi ya. Fungsi, tema, isu, presiden, TBPD, pedoman desain, konsep spasial, skematik desain, bounded freedom, dan pengembangan desain. Tahapan ini menunjukkan bahwa bentuk arsitektur tumbuh. Bentuk arsitektur itu merupakan hasil proses berpikir. Tidak jadi tiba-tiba seperti Zim Salabim. Saya pengen bikin arsitektur seperti gunung. Itu tidak bisa. Analoginya bayangkan menumbuhkan pohon. Ya tadi ya, benih jadi akar, akar jadi batang, batang jadi cabang, cabang jadi pohon. Bentuk pohon kan nggak muncul tiba-tiba seindah itu gitu. Bentuk pohon tuh tumbuh melalui proses. Begitu juga dengan arsitektur. Bentuk arsitektur jadi bukan hasil inspirasi sesaat, melainkan hasil proses yang generatif. Itulah saya sebut istilah generatif di sini. Kemudian metode dan penerapan. Saya mencoba untuk melakukan penerapannya agar ini dapat dimanfaatkan dan ini dapat operasinya dapat dilakukan. Satu fungsi tidak berarti satu desain. Fungsi bangunan tidak secara otomatis menentukan bentuk. Nah, pasti ya dari tadi kita bicarakan itu. Fungsi yang sama dapat menghasilkan berbagai jalur desain. Perbedaan jalur ini muncul dari tema dan isu yang dipilih oleh arsiteknya. Contohnya fungsi community center. Fungsinya kita tekan dulu, kita rapikan dulu, kita pahami dulu sebenarnya. Di sana ada apa aktivitas utamanya, di sana ada apa ruang dasar yang dibutuhkannya, misalkan aktivitasnya berkumpul warga, kegiatan komunitas, diskusi, dan lain-lainnya. Lalu ruang dasarnya seperti apa? Dari sini arsitektur belum memiliki bentuk, tapi fungsinya sudah kita firmkan, sudah kita yakinkan seperti apa adanya. Analoginya ada 4 koki nih, diminta untuk memasak bahan yang sama. Mereka bisa menghasilkan nasi goreng, sup ayam, risotto, nasi tim gitu. Bahannya sama tuh. Tapi hasilnya berbeda karena cara memasaknya berbeda. Gitu. Jadi fungsi menyediakan bahan. Desain itu menentukan bagaimana bahan itu kita masak. Nah, 4 tema dapat melahirkan 4 arsitektur. Tadi habis fungsi tema. Fungsi yang sama dapat dibaca melalui tema. Nah, kalau sering kita sebut temanya gunung, temanya orang, itu sebenarnya tema itu masih harus kita uji gitu ya. Tadi kan ada proses ujinya. Saya contohkan di sini ada 4 tema yang berbeda. Satu, komunitas ya, community center misalkan. Community center tuh as urban living room, community center and tropical climates, community and local identity, community and informal interaction. Setiap tema yang berbeda dari fungsi yang sama, community center. Dia bisa melahirkan isu yang berbeda, presiden yang berbeda, TBPD yang berbeda, dengan sendirinya arsitektur yang berbeda. Jadi analoginya bayangkan ada 4 fotografer tadi, ya dia memotret tempat yang sama, objek yang sama, tapi dengan cara fokus yang berbeda atau cara pandang yang berbeda. Sehingga tema ialah arah pandang. Dari fungsi kita tentukan arah pandang kita. Arah pandang ini menentukan bentuk arsitektur ya. Tema 1 saya berikan contoh 2 saja ya. Tema 1 community as urban living room. Community center difahami sebagai ruang tamu kota. Analogi ya jadinya ya. Bukan sekedar kita membuat metafora gitu ya.
atau yang lainnya. Nah, bangunan menjadi tempat pertemuan warga secara informal, ruang publik menjadi elemen utama arsitektur, isunya yang muncul dari tema tadi, ruang publik terbuka, ambang sosial atau threshold-nya fleksibel, ruang berkumpulnya mudah diakses. Isu ini menunjukkan bagaimana ruang kita di dalam tema tadi harus bekerja. Analoginya, bayangkan ruang tamu dalam rumah. Ruang tamu ialah tempat menerima tamu berbincang, bertemu secara santai. Jika kota merupakan ruang bersama, maka community center dapat menjadi ruang tamu kota itu. Itu ya, itu analogi saja ya. Tapi secara spasial, kota juga membutuhkan ruang tamu tentu. Nah, dari isu tadi, dari fungsi tema-tema isu tadi, lalu kita menuju TBPD-nya seperti apa. Isunya ruang publik sebagai ruang tamu kota, presidennya dapat dipelajari, itu ya. Kita tentu harus tahu ya presidennya. Apa itu? Plaza kota, pendopo terbuka, courtyard, ruang publik bertingkat. Nah, dari presiden ini ya isu presiden, lalu kemudian kita masuk TBPD. Saya ingin mengingatkan sedikit-sedikit bahwa presiden yang kita gunakan untuk desain itu berbeda dengan kasus studi presiden yang akan kita gunakan untuk research. Ya. Jadi desain ya desain, research ya research. Nah, TBPD-nya bisa gini, bisa plaza sebagai pusat aktivitas, ruang komunal mengelilingi plaza, lapisan ruang publik menuju ruang kegiatan, struktur ruang ini kemudian dapat menggenerasi bentuk. Jadi ini gagasan ya TBPD ya, bukan bentuknya. Analoginya bayangkan sebuah rumah besar. Jika ruang tamunya menjadi pusat aktivitas, maka ruang lain tentu akan tersusun mengelilingi ruang tamu. Kita perhatikan di sini sudah ada luaran bahwa bagaimana cara kita mengatur ruang. Jadi TBPD bekerja sebagai seperti sebuah struktur spasial rumah itu. Jadi ketika ruang publik menjadi pusat, andaikan arsitektur akan tumbuh mengelilinginya. Perhatikan kita sudah mau berbicara tentang sentralitas. Tema 2 tadi community and tropical climate. Di sini community center dipahami sebagai ruang sosial yang merespon iklim tropis. Desain harus memungkinkan kenyamanan. Beda ya dengan tadi ya, tadi ruang kota, ini sekarang disiplin iklim tropis. Desain harus memungkinkan kenyamanan tanpa bergantung pada pendingin buatan. Struktur ruang harus memanfaatkan angin, bayangan, ventilasi alami. Jadi isu spasial yang muncul, perhatikan isu spasial ya, bukan isu research. Ruang terbuka yang terlindung, ventilasi silang, lapisan ruang teduh, transisi ruang dalam luar. Isu ini mulai mengarah pada organisasi ruang yang merespon iklim. Kalau tadi organisasi ruang yang merespon ruang tamu kota, gitu ya. Analoginya bayangkan orang berkumpul di bawah pohon besar. Pohon memberi bayangan, memberi udara sejuk, memberi tempat berkumpul. Arsitektur tropis harus bekerja sebagai pohon, seperti pohon bagi manusia. Jadi dalam iklim tropis, bayangan ialah arsitektur, kurang lebih. Nah, lalu kemudian kita rumuskan struktur ruangnya untuk iklim tropis tadi ya. Isunya ruang komunal yang teduh tadi, presidennya yang dapat dipelajari sama pendopo Jawa, rumah panggung, pavilion terbuka, courtyard. Tapi yang kita pelajari sudutnya beda. Dari presiden ini muncul TBPD-nya. TBPD yang mungkin ialah ruang komunal terbuka di tengah, atap besar sebagai pelindung, ruang aktivitas berada di lapisan teduh, sirkulasi udara silang menuju ruang terbuka. Struktur ruang ini dapat menghasilkan arsitektur tropis yang berbeda-beda bentuknya. Analoginya bayangkan orang berkumpul di bawah payung saat hujan. Payung itu menciptakan ruang bersama, community center. Arsitektur tropis sering bekerja seperti payung bagi aktivitas manusia. Jadi dalam arsitektur tropis, atap sering lebih penting daripada dindingnya. Kita sudah menemukan sebuah gagasan demikian. Lalu sintesis modelnya, kita masuk pada sintesis ya, model generatifnya ini ya saya gambarkan. Ya ini, desain arsitektur ialah proses generatif, bukan pencarian bentuk. TBPD menjadi titik kristalisasi yang menghubungkan antara analisis dengan bentuk. Jadi kita lihat ya, fungsi, tema, isu itu semuanya presiden itu sebuah analisis. Lalu ada TBPD yang menghubungkan antara analisis tadi
dengan bentuk yang akan kita lahirkan, pedoman desain, konsep spasial, dan skematik. Jadi kalau kita urut, fungsi, tema, isu, preseden, di tengah-tengahnya kristalisasinya TBPD. Nah, TBPD inilah yang merangkum fungsi, tema, isu, preseden, ya. Contohnya TB itu berdasarkan dari apa? Tema dan isu, ya. Titik berangkat tuh muncul dari tema dan isu. Sedangkan preseden membantu kita untuk membuat proposisi desain. Jadi TBPD dia merangkum tema, isu, preseden. Nah, sudah kita dapat TBPD sebagai generatornya, barulah kita masuk gimana supaya pedoman desainnya, supaya TBPD-nya menjadi nyata. Lalu gimana konsep spasialnya, gimana skematiknya, lalu bagaimana cara kita bekerjanya pada bounded freedom design tadi. Lalulah baru kita memutuskan untuk memilih salah satu kemungkinan dari bounded freedom lalu menjadi pengembangan desain arsitekturnya. Analoginya, bayangkan kita menanam pohon, benih, akar, batang, cabang. Tidak bisa kita lompati tahap itu, kita harus lewati tahap itu. Gitu juga arsitektur. Jadi bentuk arsitektur merupakan hasil pertumbuhan, hasil sintesis dari sebuah proses berpikir. Uji desain. Begitu kita buat desain, kita uji lagi. Selalu jangan lupa ujinya. Satu fungsi, dua arsitektur. Fungsi sama community center tadi ya, tema satunya community as urban living room. Ya, yang keduanya, tema keduanya community and a tropical climate. Jadi TBPD-nya plaza sebagai pusat aktivitas, TBPD-nya ruang komunal, teduh beratap besar sebagai pohon tadinya. Hasilnya arsitektur yang berbeda secara fundamental. Community center, temanya berbeda, isunya berbeda, presidennya berbeda, TBPD-nya berbeda, arsitekturnya pun tentu berbeda. Analoginya bayangkan dua arsitek diminta merancang rumah. Yang satu mulai dari ruang keluarga sebagai pusat rumah, ya, community center. Yang lain memulai dari taman sebagai pusat rumah, as a tropical climate tadi ya. Jadi rumah yang dihasilkan akan sangat berbeda tentu. Perbedaan arsitektur itu lahir dari perbedaan titik berangkat. Perhatikan ya, dari TBPD-nya. Yang atas itu analisisnya semua, tapi TBPD yang menentukan. Apakah desain Anda benar-benar arsitektur? Saya akan bertanya hal ini. Ini menjadi penting sekali. Ini ujinya ya, saya berikan ujinya. Banyak desain hari ini, ya kita mulai. Banyak desain hari ini mulai dari metafora bentuk. Banyak sekali. Dari operasi geometrik banyak sekali. Ya, wah, geometrik di pusat, diputar, di apapun juga gitu ya. Lalu eksplorasi komputasi, contohnya banyak sekali. Bangunannya Eisenman, bangunannya Hadid, dan banyak sekali opera eksplorasi komputasi. Dari narasi konsep, wise, jangan ditanya. Tapi pertanyaan mendasarnya, apakah ruangnya berubah dengan adanya tadi mulainya? Apakah ruang berubah dengan metafora bentuk? Apakah ruang berubah dengan operasi geometrik? Apakah eksplorasi komputasi mengubah ruangnya? Apakah narasi konsep mengubah ruangnya? Itu pertanyaan. Pertanyaan ujinya terakhirnya, jika TBPD Anda saya hapus, TBPD-nya, apakah struktur ruang bangunannya atau struktur spasial bangunan berubah? Jika tidak berubah, desain hanya berubah pada ceritanya atau bentuknya, atau pada kita memulainya. Tapi jika berubah, TBPD benar-benar menjadi generator arsitektur. Itu yang saya tawarkan dari TBPD. Jadi TBPD jangan hanya naratif gitu ya, tetapi dia harus mengubah ruang aktivitas manusianya. Analoginya bayangkan seorang berkata, konsep saya ialah burung Garuda. Anda tentu ingat ini ya, konsep saya burung Garuda. Tetapi ketika metafora itu burung Garuda yang saya hapus, dan bangunannya sama tuh gitu-gitu juga, nggak berubah. Artinya yang berubah hanya gambar, bukan arsitektur. Artinya yang berubah hanya narasi. Jadi konsep yang tidak mengubah ruang itu belum atau bukan konsep arsitektural. Itu cerita keseluruhannya. Tapi saya akan menambahkan di sini definisi operasional dan luarannya ya. Pada 10 langkah modal generatif TBPD tadi. Agar tentu operasional ini agar lebih tajam dan lebih bisa difahami begitu ya.
Ini saya tuliskan dalam naskah jurnal dan semua itu saya gabung dalam naskah jurnal saya ajukan sebagai sebuah middle range theory and architecture. Oke, saya mulai dari fungsi. Definisi kerjanya, fungsi merupakan struktur aktivitas manusia yang menghasilkan kebutuhan ruang dan hubungan antar ruang. Operasionalnya saya lewatkan, tapi luaran yang penting. Jadi ketika kita menguji fungsi, luarannya harus jelas. Ada diagram aktivitas, ada daftar kebutuhan ruang, dan ada relasi ruang awal. Kedua, kita masuk pada tema. Tema itu tadi turunan dari fungsi ya. Tema merupakan cara membaca fungsi. Sekali lagi ya, dalam konteks tempat. Luarannya apa? Pernyataan temanya seperti apa? Arah eksplorasi desainnya sudah kita tentukan. Berikutnya kita masuk pada isunya. Jadi fungsi, tema, isu. Definisi kerjanya. Isu ialah persoalan spasial yang harus dijawab oleh arsitektur. Jadi persoalan spasial yang berangkat dari temanya, gitu ya. Luarannya mudah, rumusan isu spasialnya dan diagram hubungan ruang karena kita sudah berbicara spasial. Lalu 4, preseden. Nah, ini menarik. Definisi kerjanya, preseden ialah artefak arsitektur yang telah menjawab persoalan ruang yang serupa isunya. Gitu. Jadi kita memahami, konfigurasinya gini dari persoalan isu ruang. Nah, luarannya, diagram analisis preseden, prinsip konfigurasi ruang yang relevan. Jadi kita dapat deh dari preseden. Kita mempelajari preseden, tentu yang kita ambil bukan bentuknya tadi, tapi diagramnya, prinsip konfigurasi ruangnya. Lalu masuklah ini yang paling penting, TBPD. TBPD merupakan rumusan konfigurasi ruang yang dipilih oleh kita sebagai generator bentuk desain arsitektur ya. Operasionalnya tuh mensintesiskan. Jadi intinya TBPD itu melakukan sintesis dari yang sebelumnya. Sintesis dari apa? Fungsi, tema, isu, preseden. Lalu gimana? Menjadilah satu proposisi. Makanya proposisi desainnya, proposisi struktur ruang atau desain yang generatif. Ya, jadi bisa menghasilkan bentuk. Jadi proposisi desain PD itu proposisi struktur ruang yang generatif. Luarannya tentu rumusannya dan diagram struktur ruang awal. Jadi sebuah gagasan diagramatik. Kita masuk pada pedoman desain. Definisi kerjanya ialah aturan organisasi ruang yang menerjemahkan ya tadi semacam parameter gitu ya. Jadi luarannya prinsip organisasi ruang dan aturan komposisi ruang. Perhatikan, pedoman itu prinsipnya, organisasinya seperti apa, lalu aturannya. Kita masuk pada konsep spasial. Sesudah pedoman kita rumuskan konsep spasial kita. Jadi konsep spasial ialah struktur organisasi ruang bangunan yang digambarkan secara diagramatik. Jadi mengembangkan menjadi struktur ruang, orientasi ruang, dan sistem hubungan ruang. Jadi luarannya diagram konsep ruang dan denah secara konseptual. Kita masuk pada skematik desain. Skematik desain ialah tahap penerjemahan konsep spasial menjadi komposisi massa dan ruang. Ini ya skematik ya, diterjemahkan menjadi komposisi massa dan ruang. Luarannya denah skematik, diagram massa bangunan. Lalu bounded freedom jangan dilupakan, definisi kerjanya bounded freedom ialah ruang eksploratif kreatif gitu ya. Jadi bentuk yang akan kita pilih yang mana, mau tadi integratif, menjelaskan arti, atau menggeser, atau menciptakan ketegangan-ketegangan ya, atau kita menggantikan hal-hal lain yang sebelumnya, elemen lainnya. Jadi luarannya alternatif desain dan eksplorasi bentuk. Sehingga lalulah kita sampai pada ujungnya pengembangan desain. Definisinya tahap penyempurnaan skematik menjadi sistem arsitektur betul-betul. Nah, luarannya jelas desain arsitektur lengkap, sistem bangunan yang terintegrasi. Ini semua model generatifnya saya gambarkan dalam tabel gitu ya. Jadi definisi kerjanya, operasi analisisnya apa, alat analisisnya apa, luarannya apa. Jadi dengan mudahnya kita bisa mengikuti tabel ini. Nah, berikutnya saya gambarkan juga bagaimana model generatif ini untuk tingkat sarjana dan tingkat magister. Mengapa saya menyebutnya proposisi desain? Itu karena tingkat magister harus dipertanggungjawabkan. Kita lihat pada bagian TBPD, kalau di sarjana kita sebutnya titik berangkat
posisi desain karena kita baru memahami posisi kita di mana. Tetapi ketika untuk magister, kita harus berkata titik berangkat proposisi desain. Untuk sarjana pedoman desain tidak kita perlukan. Ya, demikian juga dengan bounded freedom ya kadang-kadang kita hanya memilih saja. Tetapi untuk magister keseluruhan 10-10-nya ini harus kita perhatikan dengan benar-benar. Begitu, itulah TBPD yang saya tawarkan. Jadi sekian saja dulu. Jadi seperti biasa saya tutup dengan in the process of learning it is fun to fail. Saya selalu memulai dengan itu. Kenapa? Gagal itu justru sebuah langkah untuk kita maju ke depan. Dengan kita gagal, kita sadar bahwa apa yang telah kita kerjakan selama ini itu memang ada kemajuan. Demikian, terima kasih diskusi kita hari ini. Kita tutup diskusi ini.